setelah itu beliau masuk kepada inti di dalam masalah ini. Beliau memberikan atau membawakan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Secara global Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa sifat. Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari Al-Qur'an dan diambil dari hadis. Naam. Kemudian Ibnu Qudamah di sini hanya menyebutkan ayat saja, ayat dan hadis, ayat dan hadis. Iya. Ayat dan hadis. Dari ayat-ayat yang beliau sampaikan itu bisa dipahami apa yang beliau inginkan dipahami. Beliau tidak meluas dalam menjelaskan sebab memang buku beliau ini ringkasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang gelombang bid'ah pada zaman itu ya sangat kuat sekali ya. Karena itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala juga dalam penyampaian beliau menyampaikannya dengan penyampaian yang betul-betul detail rahimahullahu taala. Jadi beliau sebutkan di sini sekitar 13 sifat secara global dari ayat dan hadis. Kemudian setelah itu beliau bawakan 6 sifat setelahnya dan beliau panjang lebar di dalam menguraikannya. Ya. Khususnya dalam sifat istiwa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Sifat al-ulu, Allah tinggi di atas. Naam. Kemudian sifat al-kalam, ya, Allah berfirman. Naam. Kemudian tentang masalah yang keenam atau masalah yang keempat tentang masalah kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat. Nah, kemudian juga masalah yang kelima tentang masalah takdir, al-qada wal qadar. Ini termasuk masalah-masalah yang Ibnu Qudamah panjang di dalam menguraikannya. Sebab memang masalah-masalah ini adalah masalah yang sangat kontroversial di zaman beliau rahimahullahu taala. Karena itu beliau meluas di dalam menjelaskannya. Baik. Sebelum kita mulai, di sini akan diterangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan nusus ayat-ayat sifat yang ada penyebutan di dalamnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat Allah itu ditinjau dari satu pembagian, satu sudut pembagian. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Iya. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada namanya sifatun dzatiyah dan ada namanya sifat fi'liyah. Iya. Yang pertama namanya sifat dzatiyah, sifat-sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah babitnya ya adalah sifat yang Allah terus-menerus bersifat dengannya dan sama sekali tidak pernah lepas darinya. Iya. Ini sifat dzatiyah. Jadi sifat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengannya. Terus-menerus. Ini namanya sifat dzatiyah. Baik. Sifat dzatiyah seperti misalnya sifat wajah Allah. Ya. Wajah Allah terus-menerus bersama Allah. Ya. Tangan Allah terus-menerus. Sifat dzatiyah ini semua. Nah. Kemudian yang kedua ada namanya sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan masyiatillah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berkaitan dengan masyiah dan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah melakukannya. Naam. Dan kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak dilakukan. Ini sifat fi'liyah. Jadi sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan kehendaknya, kadang Allah bersifat dengannya, ya. Dan di waktu lain tidak bersifat dengannya. Naam. Seperti beberapa sifat yang akan kita terangkan nanti, ya, seperti sifat ridha, ya, sifat Allah ridha, kemudian
murka, dan seterusnya. Ini kaidah yang pertama yang perlu dipahami. Jadi sifat Allah terbagi dua. Ada namanya sifat dzatiyah dan ada namanya sifat fi'liyah. Iya. Kemudian sekarang cara mengukur penisbatan sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disandarkan kepada Allah itu terbagi dua. Kadang yang disandarkan itu adalah suatu makna. Ya, dan kadang yang disandarkan itu adalah zat. Penyandarannya adalah zat. Kalau yang disandarkan kepada Allah makna, maka itu bermakna sifat. Ya. Itu terhitung sifat Allah. Nah, seperti disandarkan makna rahmat kepada Allah, kita katakan Allah mempunyai sifat rahmat. Ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya, dua sifat. Jadi rahmat dinisbahkan kepada Allah dan kemurkaan disifatkan kepada Allah. Maka ini semua makna-makna yang seperti ini kalau dinisbahkan kepada Allah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Kemudian penyandaran yang kedua, kadang yang disandarkan kepada Allah itu adalah zat. Dan zat itu terbagi dua. Ada zat yang qaim bi nafsihi, ya, yang tegak dengan sendirinya. Dan ada zat yang tidak tegak dengan sendirinya. Jadi terbagi dua. Baik. Jadi sekali lagi saya ulangi, zat itu terbagi dua. Ada yang tegak dengan sendirinya dan ada yang tidak tegak dengan sendirinya. Yang tegak dengan sendirinya, misalnya dalam ayat Al-Quran dikatakan naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallahi wa suqiyaha. Onta Allah dan suqiyaha. Sekarang onta Allah. Onta di sini. Zat atau bukan? Saya tanya. Onta zat atau bukan? Zat. Onta ini berdiri sendiri atau harus butuh dengan yang lainnya? Iya. Sekarang kalimat onta saja sudah cukup atau tidak? Cukup kan? Ya. Kalau penisbatan seperti ini bukan penisbatan sifat. Tidak boleh disifatkan Allah mempunyai sifat onta. Ya. Tapi onta disandarkan kepada Allah. Onta Allah itu adalah kemuliaan bagi zat tersebut. Ya. Ontanya ini bukan sembarang onta. Ini onta yang dimuliakan oleh Allah. Itu mukjizatnya Nabi siapa? Nabi siapa? Mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Iya. Onta ini. Kan begitu? Sama, contoh lain. Baitullahi. Rumah Allah. Apa Baitullah? Ka'bah. Ya kan? Sekarang Baitullah. Bait ini zat atau bukan? Rumah zat atau bukan? Zat. Dia tegak sendiri atau butuh dengan yang lainnya? Tegak sendiri. Rumahnya sudah cukup. Nah, disandarkan kepada Allah, ini penyandaran kemuliaan untuk rumah ini. Adalah sesuatu yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Nah, yang kedua, kadang yang disandarkan itu bentuknya adalah zat tetapi ghairu qa'im bi nafsihi, tidak berdiri dengan sendirinya. Seperti mata misalnya, atau tangan. Iya, atau wajah. Wajah berdiri sendiri atau tidak? Harus ada pemilik wajah, kan begitu? Iya, tangan harus ada pemilik tangan. Kaki harus ada pemilik kaki. Maka kalau kita membaca ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika, dan tinggallah wajah Rabbmu. Sekarang wajah dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah. Berarti wajah ini sifat atau bukan? Ini sifat. Jadi kaidahnya begitu. Kalau zat, jadi yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Kadang makna dan kadang zat. Kalau makna yang disandarkan, maka itu bermakna sifat. Ini kaidah yang kedua ya. Kalau makna yang disandarkan itu bermakna sifat. Kalau zat yang disandarkan, maka zat itu terbagi dua.
Kalau zatnya berdiri sendiri, penyandarannya bukan penyandaran sifat, tapi penyandaran menunjukkan kemuliaan zat ini. Dipahami? Kalau penyandarannya kepada zat yang tidak berdiri sendiri, maka ini penyandaran kepada sifat. Ini kaidah umum mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berikan satu kesimpulan. Jadi sifat Allah terbagi dua. Kaidah pertama, sifat Allah terbagi dua. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah sifat ya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengannya. Ya. Seperti sifat Allah mempunyai sifat Maha mendengar, Maha melihat. Ini sifat ini terus-menerus bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sama' wal basar ini masuk ke dalam sifat dzatiyah. Sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah. Yaitu sifat ya Allah Subhanahu wa taala ya bersifat dengannya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Kalau Allah menghendaki dilakukan, kalau Allah tidak menghendaki tidak dilakukan. Ya. Seperti Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala datang, sifat al-maji sebagaimana yang akan kita terangkan. Dipahami? Nah, kaidah yang kedua, cara mengetahui ini sifat atau bukan. Cara mengetahuinya yaitu dengan penyandarannya kepada Allah. Kalau disandarkan, dan yang disandarkan kepada Allah itu terbagi dua. Ada makna dan ada zat. Kalau yang disandarkan itu makna, maka makna ini bermakna sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disandarkan itu adalah zat, zat itu terbagi dua. Kalau zatnya berdiri sendiri, maka penyandaran tersebut penyandaran kemuliaan, tasyrif, litasyrif. Ya. Kalau penyandarannya tersebut atau zatnya ini tidak berdiri sendiri, ya, maka penyandaran tersebut adalah penyandaran bentuknya sifat. Misalnya penyandaran wajah kepada Allah. Kita katakan Allah mempunyai sifat wajah. Iya. Kemudian penyandaran tangan kepada Allah. Kita katakan Allah mempunyai tangan. Penyandaran kaki kepada Allah. Kita katakan Allah mempunyai kaki. Tapi ingat ya, kaidah yang sudah berlalu bersama kita. Ahli sunnah punya prinsip, ya, ketika mendengar sifat-sifat Allah harus tertanam padanya berapa pondasi kemarin? 3. Yang pertama, ketika mendengar sifat Allah, tidak boleh terpikir sifatnya ini sama dengan makhluknya. Tidak boleh terpikir sama dengan makhluknya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dalam masalah sifat, sifatnya ini harus ada nasnya dari Al-Quran dan Hadits. Bukan dibikin-bikin sendiri. Harus punya nas dari Al-Quran dan Hadits yang sahih. Ya. Sebab yang paling tahu tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini asas yang kedua, pokok yang kedua. Ya, harus ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ya, harus memutus segala keinginan, segala ketamakan untuk mengetahui bagaimana bentuk kaifiat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dia putus semua itu. Jadi ketika mendengar sifat Allah, Allah mempunyai wajah. Ya, langsung dia tetapkan Allah mempunyai wajah. Ada nasnya dari Al-Quran. Ya. Kita tetapkan, langsung terpetik dalam benaknya. Pasti Allah tidak sama dengan makhluknya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan kita tidak boleh tahu bagaimana. Tidak boleh tahu dan tidak boleh cari. Ini Rabbika, wajah Rabbmu. Diartikan apa? Mencari pahala dari Rabbmu. Nah, begitu. Ini pengertiannya ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Ya. Adapun syariatul Islam, ahli sunnah wal jamaah ditetapkan kecuali mengharap wajah Rabbmu. Nah, illa bitiga'a wajhi rabbikal a'la, wajah Rabbmu yang maha tinggi. Kita tetapkan sifat wajah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia memang melakukan amalan tersebut betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah hakiki. Ya. Tidak boleh ditakwil dan dikatakan dipalingkan makna wajah ini kepada selain maknanya yang zahir. Kalau dikatakan wajah dari sisi bahasa, apa yang dipahami oleh orang?
Wajah adalah wajah, kan begitu. Ya, tidak boleh dipalingkan kemana yang lain. Nah, kalau memalingkan kemana yang lain, itulah takwil yang tercela, sebagaimana yang telah kita terangkan kemarin. Iya. Jadi kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wajah, ya, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ada disebut dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, hijabuhu an-nur. Hijab beliau, baik, saya ulangi, hijabuhu an-nur. Hijabnya, yaitu hijab Allah, adalah an-nur, adalah cahaya. Lau kasyafahu, andai kata Allah membukanya, la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maka akan terbakar, ya, atau subhatu wajhihi, cahaya wajahnya, ya, cahaya wajahnya itu akan membakar ujung dari penglihatannya dari makhluknya. Ini penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis Rasulullah ini disebutkan wajahnya mempunyai subhat, ya, subhatu wajhihi. Subha di sini kata para ulama, ya, ada penafsiran yang mengatakan al-jalal wan nur, kemuliaan dan cahaya. Ya, kemuliaan dan cahaya. Baik, ini sifat yang pertama yang beliau sebutkan adalah sifat wajah untuk Allah. Kita tetapkan Allah mempunyai wajah. Kemudian sifat yang kedua dikatakan di sini, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terhampar. Iya. Bahkan kedua tangannya terhampar. Ini sifat yang kedua yang disebutkan oleh pengarang, yaitu sifat tangan. Sekarang saya tanya, sifat tangan itu sifat datiyah atau sifat fi'liyah? Sifat datiyah, terus menerus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalilnya apa? Kita tetapkan, kita isbat Allah mempunyai tangan. Ayat ini, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala mabsutatan, terhampar. Naam. Ya. Sama dengan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menahan kamu wahai iblis untuk sujud dari apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Sini lagi-lagi penetapan Allah mempunyai dua tangan. Ya. Jadi kita tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua tangan. Mempunyai dua tangan. Antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kamu sujud kepada apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi di sini penetapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua tangan. Sebagaimana wajah kita tetapkan Allah punya wajah, dan penetapannya ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi SAW, dan sepakat para ulama menetapkan itu. Demikian pula tangan, penetapannya ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis, dan para ulama sepakat menetapkan hal tersebut. Iya. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala kanan. Kedua tangannya kanan. Lagi-lagi penetapan Allah mempunyai dua tangan. Maka wajib kita yakini, karena nas Al-Quran dan Sunnah mengatakan bahwa Allah mempunyai dua tangan, maka kita wajib mengimani Allah mempunyai dua tangan. Kita imani sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Prinsipnya apa tadi? Pasti tidak sama dengan makhluknya, dan tidak boleh disamakan dengan makhluknya, dan tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Yang jelas sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ingat ya, kita mempelajari sifat-sifat Allah itu memberikan keimanan
yang sangat kokoh bagi seorang muslim. Sebab syaitan itu senantiasa memberikan kerancuan dan memberikan pemikiran-pemikiran yang tidak baik kepada makhluk. Sampai Nabi menyebutkan dalam hadis, syaitan datang kepada salah seorang dari kalian. Kemudian syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Si orang ini yang digoda oleh syaitan, dia jawab, yang menciptakannya adalah Allah. Syaitan tanya lagi, siapa yang menciptakan langit? Dia jawab, Allah. Siapa yang menciptakan ini? Terus dia jawab, Allah, Allah. Jawabannya begitu terus. Sampai akhirnya syaitan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Sudah masuk sudah. Yang merusak akidah. Kalau sudah sampai ke sini kata Nabi, sudah berhenti kamu. Hendaknya kamu berhenti, istiadah kepada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian katakan amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Tinggalkan semua itu. Iya. Nah, ini kerancuan yang disuka oleh syaitan. Sekarang kalau seorang muslim tidak paham ini, nama-nama dan sifat Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sangat mudahnya dia dibuat rancu oleh syaitan. Dia berpikir tentang Allah, apa-apa yang dilarang dia berpikir tentangnya. Nah, tatkala kita mengetahui bagaimana prinsip Islam yang benar dalam masalah seperti ini, maka ini akan menambah keimanan. Ya. Allah menyebutkan Allah mempunyai wajah. Kita imani Allah mempunyai wajah. Yang jelas sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dikatakan tidak serupa sama sekali, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya, demikian. Maka demikian pula di sini. Ketika Ibnu Qudamah membawakan ayat ini, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terhampar, maka kita tetapkan Allah mempunyai kedua tangan. Atau mempunyai dua tangan. Kita tetapkan Allah mempunyai dua tangan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak sama dengan makhluknya. Iya. Dipahami ini? Baik. Sebagian orang ada yang bingung dalam masalah tangan ini. Sampai dia katakan, saya tidak bisa menetapkan Allah itu punya satu tangan atau dua atau lebih dari itu. Ya. Katanya saya tidak tahu bagaimana cara menetapkannya. Sebab dia bingung baca ayat-ayat Al-Quran. Inilah karena orang tidak memahami prinsip agama sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Karena itu sekali lagi saya katakan di sini pentingnya memahami agama dengan dasar pemahamannya para sahabat. Sebab mereka yang memahami hal ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Begitu dia buka ayat-ayat Al-Quran, ya, dia baca. Ternyata dalam Al-Quran ada penyebutan tangan secara jamak, ada penyebutannya dua, dan ada penyebutannya satu. Ya. Misalnya disebutkan jamak dalam Al-Quran. Awalam yarau dalam surah Yasin ayat 71. Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami sebagai nikmat-nikmat untuk mereka. Lihat, sini sebutkan tangan-tangan kami dalam bentuk jamak, bentuk banyak. Iya. Demikian. Sini jamak katanya, dan jamak itu paling sedikitnya 3. Kemudian ayat yang kedua disebut 2. Ya, ada 2 ayat tadi kita sebut. Ayat yang pertama itu, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangannya terhampar. Di sini kedua tangannya. Ya, itu tadi di surah Al-Maidah ayat 64. Ya. Dan di surah Fad ayat 50 atau ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayk." Apa yang menyebabkan kamu? Apa yang menahan kamu tidak mau sujud, wahai iblis, terhadap apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Ini 2 ayat menunjukkan 2 tangan. Iya. Ada ayat yang ketiga disebutkan satu saja tangannya, yaitu dalam surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah biyadihi, di tangannya. Di situ lihat satu. Di tangannya lah kekuasaan.
Al-Mulk. Ya. Jadi ini 3 ayat. Satunya jamak, yang keduanya 2, kemudian yang ketiga disebutkan 1 saja. Bagaimana cara mengkompromikannya? Sebenarnya tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Ya. Kita katakan seperti keyakinan para ulama ahli sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang, kita tetapkan bahwa Allah mempunyai 2 tangan. Ini disepakati oleh para ulama. Allah mempunyai 2 tangan. Itu yang kita tetapkan. Sebab nasnya tegas, bahkan kedua tangannya. Ya. Apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Ini 2 ayat tegas menunjukkan Allah mempunyai 2 tangan. Dan dalam hadits tadi, kilta yadayhi yamin, kedua tangannya kanan. Jadi 2. Menunjukkan bahwa jumlah ini pembatasan. 2. Adapun ayat yang disebutkan dengan lafaz jamak, itu memang uslub dari uslub bahasa Arab. Ya, orang Arab itu kadang mentakbir 2 saja ditakbir dengan kalimat jamak. Seperti yang saya kasih contoh ayat lain. Ya. Coba lihat surah At-Tahrim ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma." Ya. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, maka hati kalian ini telah condong. Si qulubukuma, qulub ini jamak, mufradnya bentuk tunggalnya qalbun. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma ada 2 ya. Ya, kata tunggal dan jamak saja. Begitu ya. Ya, dibenarkan ya kalau salah. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ada 2 saja. Kata tunggal dan jamak. Kalau bahasa Arab ada 3. Ada kata tunggal dan ada musanna. Musanna ini artinya 2. Dan ada namanya jamak 3. Ya. Jadi kalau mufradnya, kata tunggalnya qalbun, itu dalam bahasa Arabnya 1 hati. Kalau 2 qalbani, 2 hati. Kalau jamak qulubun, qulub. Nah, di sini bentuknya jamak. Hati-hati kalian berdua. Padahal cuma 2 orang. Sekarang saya tanya 2 orang ini berapa hatinya? Hah? 2 kan? Ya setiap orang 1. Tapi kenapa di sini dalam ayat diibaratkan atau dikonteks dengan bentuk jamak? Nah, itu memang uslubnya bahasa Arab. Ya. Bentuk penggunaan bahasa Arab. Ya. Nah, sama seperti kita di Indonesia misalnya. Ya. Ada orang punya rumah bertetangga misalnya, banyak rumah di situ. Ada 2 rumah dirusak. Datang dia ke polisi mengadu. Ini Pak, rumah-rumah kami dirusak oleh orang. Padahal cuma 2 rumah yang dirusak. Dia rumah-rumah kami. Itu dimaklumi dari sisi bahasa kan? Sampai dalam bahasa Indonesia juga dimaklumi penggunaannya. Ya. Tapi yang diinginkan dengannya 2. Ya, kalau begitu kalimat jamak di sini itu tidak bertentangan dengan penetapan 2 ini. Ya. Jadi ketika disebutkan di dalam nas ayat yang lain dan dalam hadis bahwa Allah mempunyai 2 tangan, ya jumlah ini adalah jumlah yang diinginkan. 2 ini. Dipahami? Adapun 1, ya kalimat 1 itu seperti tabarakalladzi biyadihil mulku, ya segala maha berkah Allah yang di tangannya lah kekuasaan, ya di tangannya. Ya. Penyebutan 1 tidak menafikan adanya 2. Iya, sama seperti ayat wa ma bikum baik wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Di sini dalam ayat disebut wa in ta'uddu ni'mah. Nikmat itu 1 nikmat. Kalau kamu menghitung 1 nikmat, begitu terjemah biasa. Ya. Tapi apakah nikmat Allah cuma 1? Ya. Nikmat Allah kadang 1, kadang 2, beribu, kadang bahkan ratusan ribu kadang, dan tidak terhingga. La tuhsuha, tidak bisa dihitung. Tapi dibentuk dengan kalimat 1 di sini. Nah, sama dengan ayat ini. Nah, dan di sini diterangkan semuanya dengan konteks ayat yang tegas bahwa Allah itu mempunyai 2 tangan. Ya. Karena itulah kita katakan, kita tetapkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala berapa? 2. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan. Tadi kita singgung hadits kedua tangannya kanan. Ya. Kenapa ada sebagian para ulama mengatakan Allah mempunyai 2 tangan, kanan dan kiri? Ya. Dan dalam hadits ini kanan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ya.
Memang ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan, kanan dan kiri. Iya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh sebagian para ulama seperti Imam Ad-Darimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir-akhir kitab Tauhid, Abu Ya'la juga dalam Ibtalut Ta'wil yang mengatakan punya tangan kiri. Iya. Adapun yang mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan kanan, itu adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga pendapat Ibnu Khuzaimah. Ya. Dan beliau berkata, ini adalah mazhab kami dan mazhab ahli al-athar, bahwa kedua tangan Allah dua-duanya kanan. Iya. Demikian pula Ibnu Battah dalam Al-Ibana menyebutkan bahwa kedua tangan Allah kanan. Dan memang yang benarnya kedua tangan Allah adalah kanan. Adapun yang mengatakan tangannya kiri, itu berdalilkan dengan hadis. Ini enaknya ahli sunnah ya dalam masalah ini. Jadi penetapan mereka itu menetapkan dari Al-Quran dan hadis. Sekarang kita lihat dalilnya apa? Yang menetapkan Allah mempunyai dua tangan, dua-duanya kanan. Apa dalilnya? Allah yang menetapkan bahwa Allah mempunyai dua tangan, satunya kanan, satunya kiri. Apa dalilnya? Sekarang kita lihat dalilnya. Mengatakan tangan Allah dua-duanya kanan, itu berdalilkan dengan hadits riwayat Muslim. Haditsnya sahih. Iya. Yang mengatakan bahwa Allah mempunyai dua tangan, satunya kanan dan satunya kiri, itu juga berdalilkan dengan hadits riwayat Muslim dari hadits Ibnu Umar. Tapi hadits ini dikritik oleh para ulama keabsahannya. Kenapa? Sebab di situ ada rawi yang dicacatkan dari sisi hafalan. Dan Imam Muslim memasukkan hadits ini bukan di dalam hadits pokok, tapi hadits pendukung saja. Ya, dan perlu diketahui, memang kaidah umumnya kita, Bukhari dan Muslim itu diterima semua hadits-haditsnya. Itu kaidah umum. Ya, tapi ada segelintir hadits yang dikritik oleh para imam selevel dengan Bukhari dan Muslim. Ini tentang masalah tangan Allah yang kiri, ya, penyebutan kiri itu memang ada dalam riwayat Muslim, tapi ini termasuk hadits yang terkritik dan kritikannya benar. Kritikannya benar, karena itu ya kita hanya mengucapkan satu kata bahwa kedua tangan Allah adalah kanan, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang mengatakan kiri itu berdalilkan dengan suatu hadis. Saya katakan tadi dari hadis Ibnu Umar, ya, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menggenggam ya langit, 7 langit dengan tangan kanannya, kemudian menggenggam bumi dengan tangan kirinya. Disebut situ dengan tangan kirinya. Allah menggenggam dengan tangan kirinya. Di sini dilemahkan oleh para ulama. Dan yang benarnya dalam hadis ini, Imam Muslim juga sebutkan riwayat yang benar itu. Yang benarnya itu Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangan yang lainnya. Tidak disebut kanan atau kiri, yang lainnya begitu. Ya. Yang lainnya ini ditafsirkan dalam hadis itu tadi yang kita sebut kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Karena itu sebagai kesimpulan bahwa kedua tangan Allah Subhanahu adalah kanan. Dan perlu kita ketahui bahwa sifat, ya, kita tetapkan Allah mempunyai sifat dua tangan. Ini adalah penetapan berdasarkan nas adillah yang sangat banyak. Ibnu Qayyim dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah atau dalam Mukhtasar As-Sawa'iq, beliau menyebutkan ya sisi-sisi pendalilan, dan beliau menyebutkan lebih dari 100 tempat penggunaan kalimat tangan dari nas Al-Quran dan hadis dan dari ucapan para sahabat dan para tabi'in. Ya, penggunaan ya beraneka ragam, ya, menunjukkan bahwa tangannya adalah tangan hakikat, tangan hakiki. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan sebagaimana Allah menetapkannya. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah yang jelas tidak sama dengan makhluknya. Baik, ini sifat yang kedua yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Iya. Sebenarnya pembahasan ini bisa meluas sebenarnya, cuman kita agak ringkas. Ya, sebab khawatir materi tidak selesai dan waktunya tidak cukup. Nah,
Baik, kita pindah ke sifat yang ketiga. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala. Dan firman Allah Ta'ala, pengkabaran dari Isa alaihi salam. Isa bin Maryam berkata, ini dalam surah Al-Maidah ya. Ikhbar, perkataannya Nabi Isa dalam Al-Quran. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Iya. Ini sifat yang ketiga. Penetapan sifat diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita tetapkan bahwa Allah mempunyai sifat an-nafs. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Ayat yang kita baca tadi, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ayat yang lain di dalam surah Ali Imran ayat 28. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kalian akan dirinya. Dan juga di dalam surah Al-An'am ayat 12, kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan atas dirinya rahmat. Iya. Nah. Kemudian juga baik di dalam hadits riwayat Muslim dari hadits Abu Dar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Kalimat nafsi. Jadi nafs, diri, disandarkan kepada Allah. Ini penyandaran apa? Sifat. Sifat apa ini? Datiyah atau fi'liyah? Datiyah. Nah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Juga dalam hadits riwayat Muslim dari Juwairiyah radhiyallahu taala anha tentang zikir pagi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Zikir pagi subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan pujian untuknya. Adada khalqihi, sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan keridhaan dirinya. Jadi keridhaan dirinya. Ini sisi pendalilannya. Iya. Wa zinata arshihi, dan hiasan atau timbangan arsy-nya, hiasan arsy-nya. Wa midada kalimatihi, dan midad ya, kalimatihi. Nah, jadi sini penetapan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat an-nafs, ya, sifat nafs. Zahirnya Ibnu Qudamah menetapkan hal tersebut. Allah mempunyai sifat nafs, penetapan sifat. Dan para ulama as-salaf dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kita tetapkan sifat nafs untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini pendapat ini yang dikuatkan di sini oleh Ibnu Qudamah, seakan-akan menguatkan pendapat ini. Ya, juga pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, di dalam akidah beliau, Abu Ya'la dalam Ibtalut Ta'wil, At-Ta'wilat, Ibtalut Ta'wilat, iya, dan lain-lainnya dari para ulama. Dan juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau akhirnya menguatkan itu, sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan an-nafs di sini itu bukan sifat tersendiri, tapi nafs di situ artinya dzatuhu, adalah zatnya. Ya, adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zat yang bersifatkan dengan sifat-sifat. Iya. Beda dengan perkataannya ahlul bid'ah. Kalau mereka ta'wil, itu zatnya Allah, tapi zat tidak punya sifat.
Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan zat yang bersifat dengan sifatul kamal, dengan sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Ini perkataan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah menisbahkan pendapat ini kepada jumhur al-ulama. Nah, ala kulli hal, ini dua pendapat di kalangan para ulama tentang sifatun nafs. Iya. Tapi dari sisi adillah dan sisi wurudus syara' itu lebih condong kalau kita tetapkan sifatun nafs untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini semuanya penyandaran. Nafs disandarkan kepada Allah, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyandaran ini memberikan makna penyandaran kepada sifat. Iya. Baik, sekarang kita pindah, setelah kita tetapkan Allah mempunyai sifat an-nafs, sekarang kita pindah ke sifat yang keempat dan sifat yang kelima. Nah, kata beliau, wa qaluhu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, dan datanglah Rabbmu. Ya. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah taala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Ya. Apakah mereka menunggu? Ya. Atau tidakkah mereka menunggu kecuali Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka? Ini pertanyaan pengingkaran. Apakah yang mereka tunggu itu? Yaitu Allah datang kepada mereka. Nah, di sini dua sifat. Al-maji, ja'a, al-maji dengan al-ityan, illa ayyatiyahumullah. Ya, dua sifat. Al-maji artinya datang. Al-ityan juga artinya datang. Ya, sama. Tapi ini dua kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Para ulama yang mensyarah ini, ada yang menyebutkan ini dua sifat. Al-maji dan al-ityan sama-sama adalah dua sifat. Ini zahirnya Ibnu Qudamah menguatkan di sini sebab dia bawakan dua ayat. Nah, menunjukkan perbedaan. Andai kata sama, Ibnu Qudamah cukupkan satu saja. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya hanya disebutkan satu ayat. Tapi di sini sebutkan dua, menunjukkan ada perbedaan. Iya. Demikian. Dan demikian pula Syekh Khalil Al-Harras dalam syarah Wasitiyah dan juga dalam syarah Nuniyah, beliau menguatkan ini dua sifat. Iya. Baik. Dan sebagian para ulama, kalau Syekh Ibnu Utsaimin di sini seakan-akan beliau mengatakan menunjukkan ini satu sifat saja. Al-maji dan al-ityan itu sama. Satu sifat. Iya. Kenapa? Sebab sebagian para ulama punya kaidah. Sifat itu, kalimat, kalau muta'alliqnya sama, kaitannya sama, dan mana dari sisi bahasa sama, maka dia dihitung satu sifat. Ya, sama di sini. Al-ityan, al-majid dan al-ityan, sama-sama datang artinya. Dan kaitannya dalam konteks ayat, sama-sama pada hari kiamat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabb dan malaikat bersaf-saf pada hari kiamat. Ini juga ayat yang kedua, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Apakah mereka menunggu kecuali Allah datang kepada mereka? Ini juga pada hari kiamat. Jadi katanya sama kalau begitu satu sifat. Ya. Apalagi dikuatkan dalam satu hadits riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah. Ya, di situ lafadznya, "Idza talaqqani abdi bi shibrin, talaqqaituhu bi dhira'." Ya. Wa idza talaqqani, ya, sampai disebutkan wa idza talaqqani bi ba' ji'tuhu ataituhu bi asra. Kalau dia mendekatkan kepadaku dengan ba, ya, satu lengan, maka saya ji'tuhu ataituhu, saya datang kepadanya ataituhu. Di sini dikumpulkan dua kalimat, ji'tuhu ataituhu, menunjukkan sama, taukid. Ya. Beda ya kalau misalnya kalimatnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama dari sisi arti bahasa. Ar-Rahman dari kalimat rahimah, Ar-Rahim juga dari kalimat rahimah. Cuma muta'alliqnya beda. Ar-Rahman ini rahmat untuk seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim rahmat untuk kaum mukminin saja. Karena berbeda muta'alliqnya, maka ditetapkan dua sifat, dua nama dan dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dipahami? Tapi di sini al-ityan dan al-maji, ya, ditetapkan sebagai satu sifat oleh sebagian para ulama, dan yang menghitungnya menjadi dua sifat. Nah,
Baik. Dan ini bukan permasalahan yang berarti, ya. Ya jelas kita tetapkan hal tersebut semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih dhabit sebenarnya kalau ditetapkan dua sifat. Sifat al-maji dan al-ityan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, sifat al-maji dan al-ityan ini sifat dati atau fi'liyah? Fi'liyah. Ini sifat berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak dilakukan, kalau tidak berkehendak tidak dilakukan. Dipahami? Iya. Baik. Sekarang kita berpindah ke sifat yang keenam, yaitu sifat ar-ridha. Sifat ridha. Ya, ridha sudah bahasa Indonesia. Ya. Ridha. Nah, jadi sebelumnya saya stressin dulu sifat yang keempat dan kelima tadi. Jadi sifat al-maji dan al-ityan, kesimpulannya kita tetapkan berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadits dan sepakat para ulama. Maji dan al-ityan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di tengah hamba-hambanya. Nah, sifat yang keenam, sifat ridha. Ridha ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan sifat ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah dan dari ijma' para ulama. Adapun dari Al-Quran disebutkan di sini ayat oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Ya, di sini ditetapkan Allah ridha terhadap mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ridha. Nah, di dalam hadis disebutkan, dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, inna Allah la yarda anil abdi ay ya'kul al-aklata fayahmidahu 'alayha aw yashraba syurbata fayahmidahu 'alayha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridha. Penetapan sifat ridha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridha terhadap hambanya. Kalau hambanya makan satu makanan, ia memuji Allah terhadap makanan itu. Kalau dia minum suatu minuman, ia memuji Allah terhadap minuman tersebut. Iya. Dalam hadis ini penetapan sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan Allah mempunyai sifat ridha sebagaimana kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh dipersamakan sifatnya, tidak boleh dipertanyakan, kemudian tidak boleh ditakwil, dipalingkan maknanya. Ya, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ridha. Dan ini sifat yang ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh para ulama as-salaf. Ya. Pertanyaan, sifat ridha ini sifat dati atau fi'liyah? Sifat fi'liyah. Baik. Sifat yang ketujuh adalah sifat mahabbah. Kata Ibnu Qudamah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ya, ini sifat mahabbah. Ya, sifat cinta. Allah cinta kepada mereka, cinta kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan hal tersebut sebagaimana Allah menetapkannya dalam Al-Quran dan sebagaimana Nabi menetapkannya dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika mengutus Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar, ya, kata beliau, la utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Saya akan memberikan bendera ini besok kepada seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Menunjukkan Allah mempunyai sifat cinta. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, inna Allah idza ahabba abadan da'a Jibril. Sungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, kemudian memerintahkan Jibril mengumumkan hal tersebut di langit. Iya.
sampai akhir hadisnya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta, kita tetapkan hal tersebut sesuai, kita tetapkan sifat mahabbai ya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Sifat mahabbah. Ini sifat yang ke-7. Sifat cinta. Ini sifat dzati atau sifat fi'liyah? Ya, sifat fi'liyah. Sekarang kita berpindah ke sifat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ghadiba Allahu alaihim. Dan Allah murka atas mereka. Ini sifat yang ke-8. Murka. Baik. Atau di sini ghadiba. Bagus diartikan marah. Sebab ada setelahnya as-sakhat. As-sakhat artinya murka. Nah. Ghadiba Allahu alaihim. Al-ghadab ya, termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Harus kita yakini sifat ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakini hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Wa ghadiballahu alaihim. Dan Allah ghadiballahu alaihim. Allah marah atas mereka. Juga di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Allah kataba kitaban 'indahu fawqa al-'arsy, inna rahmatih sabaqat ghadabi." Iya. Sungguhnya Allah menulis suatu kitab di sisinya di atas arsy, sungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Ya. Maka al-ghadab di sini ditetapkan ghadabi, kemarahanku disandarkan kepada Allah. Dan ini makna disandarkan kepada Allah menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sifat al-ghadab ini sifat apa? Dzati atau fi'liyah? Sifat fi'liyah. Baik. Kemudian yang ke-9, sifat as-sakhat. Ya, sifat murka. Sebutkan di sini ayat wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, ittabi'u ma askhatallaha. Ya. Baik, wattaba'u kayaknya dalam ayat itu. Taba'u ma askhatallaha, ada wawunya. Mereka mengikuti apa-apa yang membuat Allah murka. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat murka. Maka kita tetapkan hal tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Dan ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam sifat-sifat Allah, seorang muslim itu harus mengimani dan menyerahkan diri terhadapnya. Ya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan di dalam haditsnya. Tidak boleh dia keluar dari itu. Dia imani hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dan tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Iya. Nah, baik. Ini sifat as-sakhat, kemurkaan Allah, dari sifat Allah ditetapkan dalam Al-Quran. Ayat yang kita baca tadi. Juga ditetapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan keridhaanmu. Ini sifat ridha. Min sakhatik, dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatik, dari mu'afamu. Min 'uqubatik, dan dari uqubamu. Al-hadits riwayat Muslim. Baik, sini penetapan sifat as-sakhat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama as-salaf sepakat menetapkan sifat as-sakhat untuk Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa merubahnya, tanpa menta'tilnya, tanpa mempertanyakannya atau mempersamakannya, ya. Kita tetapkan seluruh hal tersebut hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sifat yang ke-10 adalah sifat al-karahiyah. Nah, atau sifat al-karahah. Tidak senang atau benci. Disebutkan di sini ayat qauluhu ta'ala
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, karihallahum bi'athahum. Allah membenci mereka itu berangkat. Ini tentang orang-orang munafiqin yang tidak mau berangkat jihad. Ya. Sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benci berangkatnya mereka itu. Nah, maka disebutkan dalam ayat ini penetapan sifat al-karahah. Ya. Maka ditetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat karahah, tidak senang atau benci, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini dan sebagaimana ditetapkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Di antaranya dalam hadis Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha kariha lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian qil wa qal, dikatakan begini dan berkata begini. Ya, orang yang gosip sana sini. Wa kathrat as-su'al, dan banyak bertanya. Maksudnya di sini banyak bertanya pertanyaan yang tidak ada gunanya. Ya. Wa idha'at al-mal, dan membuang-buang harta. Jadi katakan sungguhnya Allah membenci karahah. Nah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat al-karahah. Kita tetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, sifat al-karahah ini sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Ya, sifat fi'liyah. Sekarang kita pindah ke sifat yang ke-11. Ya. Sifat yang ke-11 ini mulai Ibnu Qudamah menyebutkan dari hadis. Kata beliau, "Wa minas sunnati qaulun nabi, wa minas sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu rabbuna," Rabb kami turun, tabaraka wa ta'ala, Rabb kami tabaraka wa ta'ala turun, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini sifat yang ke-11, sifat an-nuzul. Allah mempunyai sifat turun. Iya. Kita tetapkan turunnya Allah ke langit dunia. Kita katakan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan hal tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama as-salaf sepakat di dalam menetapkannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia itu adalah hadis yang mutawatir jumlahnya. Hadis yang mutawatir sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan juga Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala itu hadis mutawatir. Adalah hadis yang mutawatir. Nah, maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala turun. Iya. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala turun. Adapun ahlul bid'ah dari kalangan al-Mu'attilah dan orang-orang yang sejenis dengannya, orang-orang yang menyimpang, dia tidak terima dikatakan Allah itu turun. Ya. Ada yang mengatakan di sini bukan turun ini. Ya. Tapi yang dikatakan di sini turun bukan Allah yang turun, tapi turun adalah perintahnya yang turun. Ya. Nah, dan ini menghancurkan konteks hadis. Sebab konteksnya yanzilu rabbuna, Rabb kami turun. Ya. Itulah takwil tadi. Akibatnya karena ingin mengotak-ngatik nas Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya manusia ini diberikan pemahaman oleh Allah sesuai dengan kadar pemikirannya. Nah, suruh cari inspirasi tersendiri, ya. Cari penemuan dalam agama, enggak. Agama ini hanya sekedar ittiba, mencontoh dan mengikuti. Yang datang kepada Nabi ada orang yang pintar, orang yang bodoh, ya. Orang Arab pegunungan, orang yang semuanya datang mendengarkan ayat-ayat dan hadis. Tidak ada yang mentakwil seperti itu. Iya. Nah, demikian. Maka harusnya kita imani seperti itu. Dan agama kita alhamdulillah adalah agama yang mudah. Iya. Jangan dipersulit. Ya, karena itu tidak boleh mentakwil dengan takwil yang seperti itu. Ya, yang diinginkan turun. Ya. Nah,
Dan ada lagi mentakwil dengan takwil-takwil yang lain. Ya. Cuma sebagian orang yang rusak akalnya itu merasa ada dengan hadits-hadits yang seperti ini. Iya. Ada yang berkata, loh sekarang kan kalau kita lihat kenyataan di Indonesia ini sekarang misalnya sudah masuk waktu malam. Iya. Kita jam 8 malam sudah malam sudah. Tapi di negeri sana, ya, anggap di Amerika sekarang waktunya siang. Ya. Waktunya siang. Sekarang di sepertiga malam terakhir Allah turun. Terus di Amerika bagaimana? Masih siang katanya. Ya. Ini pemikirannya orang-orang yang akalnya rusak. Kenapa saya katakan akalnya rusak? Kalau dia berpikir sehat, dia akan berkata, bukankah Allah itu? Ini kalau akalnya sehat, ya. Kamu saja ini ada bisa terjadi di muka bumi ini, ya. Kamu tidak pikirkan sesuatu yang lebih dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mampu, ya. Nah, maka kalau Allah menetapkan sesuatu, kewajiban kita harus menetapkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hal tersebut, iya. Dipahami ya, ikhwah? Ini dasarnya karena orang-orang itu mendahulukan akalnya, akhirnya akalnya ini dijadikan sebagai penentu menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Inilah pemikiran-pemikiran al-aqlaniyun di zaman ini. Pengekor hawa, pengekor akal yang sesat. Ya. Kita tidak katakan pengekor akal secara mutlak. Sebab akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi akal yang rusak, itulah yang bertentangan. Ya, seperti di zaman ini, yang banyak di antara orang-orang yang terkena imbas penyakit seperti ini, ya, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abdul Al-Misri, ya, dan juga ilmunya ini ada diwarisi oleh muridnya Muhammad Rashid Ridha. Iya. Muhammad Rashid Ridha, pengarang Al-Manar, dan menolak hadits-hadits. Seperti hadits matahari ketika terbenam itu sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia lakukan terhadap hadits ini? Haditsnya dia lemahkan. Tidak bertentangan dengan akalnya. Mana bisa dia sujud di matahari di Amerika sana? Dia terbit kok dia sujud sekarang di Indonesia misalnya, ya, karena sudah malam. Bertentangan dengan akalnya, haditsnya riwayat Bukhari dan Muslim dilemahkan dengan hawa nafsu. Itulah akibat orang-orang yang mendahulukan akal. Tapi kalau akalnya sehat, ya seperti itu tadi kita katakan, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu atas segala sesuatu? Iya. Nah, ini termasuk kaidah pokok yang harus dipahami dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Ada satu masalah di sini tentang masalah nuzul yang diperselisihkan oleh para ulama tentang turunnya Allah. Ya. Sekarang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat bersemayam di atas arsy-Nya, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti, ya, pada tempatnya. Allah bersemayam di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Sekarang kalau Allah turun, apakah singgasananya waktu itu kosong atau tidak? Iya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama salaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa singgasana Allah tidak kosong. Iya. Nah, karena dalil-dalil yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya dan Allah berada di atas, itu dalil yang muhkama, yang sangat kuat, sangat tegas. Maka tidak boleh kita katakan arsy itu kosong. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua dari pendapat para ulama salaf mengatakan tidak boleh dipertanyakan. Ya. Arsy-nya kosong atau tidak boleh dipertanyakan. Ini pendapat Ishaq bin Rahawai. Benarnya dalam masalah ini arsy Allah Subhanahu Wa Taala tidak kosong. Ya. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dengan sifat al-istiwa dan sifat al-ulu. Sebab
hadits-haditsnya muhkamah. Ya, ayat-ayat tentang itu muhkamah. Tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan turunnya. Tidak bertentangan dengan turunnya. Iya. Demikian. Iya. Kalau makhluk saja, saya kasih contoh. Makhluk saja. Ini tamthil ulawiyah. Ya, dan tamthil ulawiyah yang seperti ini diperbolehkan sebab dalam Al-Quran dikatakan walillahil matsalul a'la. Allah itu mempunyai permisalan yang maha tinggi. Seperti Ibnu Taimiyah memberi contoh bagaimana makhluk itu. Makhluk ini punya ruh, kan begitu? Setiap manusia punya ruh. Tahukah manusia bagaimana ruhnya? Tidak tahu kan? Kalau manusia ya terhadap ruhnya, terhadap dirinya, dia tidak tahu. Ya bagaimana dia mau tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah lebih-lebih dia tidak tahu lagi. Ini namanya tamthil ulawiyah. Perumpamaan lebih-lebih lagi, begitu. Iya. Sama seperti kita misalnya manusia. Kalau lihat turunnya, ya. Ada orang misalnya dari ujung pandang sini. Kemudian dia memakai kendaraannya, dia turun ke suatu daerah. Ya, dia di mobil. Ya. Dia duduk dan dia juga turun. Kan tidak bertentangan kan? Tetap dia duduk dan tetap dia turun. Kalau pada makhluk saya seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai permisalan yang lebih tinggi. Iya. Nah, karena itu tidak boleh dianggap kontradiksi. Iya. Antara turunnya dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya. Baik, sekarang kita pindah ke sifat yang ke-12. Ya, sifat yang ke-12 ini sifatul ajab. Sifat al-ajab. Lillahi azza wa jalla. Baik, sifatul nuzul tadi sifat fi'liyah atau dzatiyah? Baik, fi'liyah. Nah, sekarang sifatul ajab. Di sini dibawakan hadits oleh pengarang, kata beliau, "Wa ya'jabu rabbuka minasy-syabbi laysat lahu sabwa." Dan Rabbmu takjub, al-ajab itu artinya takjub. Dan Rabbmu takjub dari anak muda laysat lahu sabwa, yang tidak mempunyai sabwa. Sabwa ini keinginan kepada hawa nafsu. Iya. Condong kepada syahwat. Itu sabwa. Nah, tapi saya disayangkan hadits yang dipakai oleh pengarang di sini. Ini hadits yang lemah. Ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, dan Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan dalam sanadnya Ibnu Lahiyah. Dan dia ini lemah haditsnya. Baik, kalau begitu haditsnya lemah. Tapi tentang sifat al-ajab tetap diisbat oleh ahli sunnah wal jamaah. Penetapannya dalam Al-Quran dan dalam sunnah dan ijma' di kalangan para ulama. Bukan ini haditsnya, ada hadits lain yang dipakai oleh ahli sunnah. Adapun dalam Al-Quran ayat ya, berbunyi bal ajibtu wa yaskharun. Ya, ini ayatnya di surah As-Saffat ayat 12. Kena ada di antara hadirin yang hafal surah As-Saffat. Kalau dalam bacaan kita memang mushaf yang kita baca di Indonesia itu tertulis bal ajibta, bahkan engkau takjub, wa yaskharun, dan mereka apa? Mengolok-olok. Ya, ini bacaan kita memang. Tapi ada bacaan yang lain, sebab Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bacaan. Ya, bahkan sampai 10 bacaan. Ada 7 qiraah, dan ada qiraah al-ashr. 10 qiraat. Iya. Dan ini di tengah masyarakat awam dianggap perkara yang aneh memang. Ya, orang yang tidak paham bagaimana Al-Quran itu. Nah, sampai ada di kampung yang mengatakan Muammar itu tidak tahu mengaji. Ya. Sebab dia baca wadduha, dibaca oleh Muammar wadduha. Ya. Itu bacaan satu qiraah. Nah, dengan bentuk imalah yang seperti itu. Iya. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan banyak bacaan. Fungsinya apa? Ya, bahasa Arab itu punya banyak cabang, dan turunnya dengan banyak bacaan ini memberikan kandungan fikih, kandungan makna yang berbeda-beda, menunjukkan luasnya dan dalamnya hikmah yang terkandung dalam Al-Quran memang dibuat sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan orang yang mempelajari ilmu Al-Quran ya, akan semakin bertambah keimanan, melihat bagaimana
keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran dan tingginya kandungan hikmah dalamnya. Karena itu para ulama menghabiskan umurnya terus menelaah, mengeluarkan kandungan dan kandungan dari Al-Quran. Ya. Tahun ini sudah keluarkan buku tafsir, tahun depannya keluar lagi. Tahun ini saya berhasil mengeluarkan faedah dari Al-Quran ini dan ini dan ini. Satu buku lagi. Tahun berikutnya buku lagi. Ya. Lah habis. Menunjukkan luasnya dan kandungan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, maka dalam satu bacaan, dan bacaan ini adalah bacaannya di sini di ta'liq buku Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bacaan Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf. 3 qurra. Dan ini qurra ini dari qurra as-sab'a kalau saya tahu, kalau saya enggak salah. Nah, 3 ini membaca dengan bacaan bal ajibtu wa yaskharun. Bahkan saya takjub. Kalau saya takjub berarti Allah Subhanahu Wa Taala takjub. Maka di sini kita tetapkan sifat ajab untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari Al-Quran. Adapun dalam hadis, berhubung hadis yang disebutkan oleh pengarang lemah, kita bawakan hadis yang lain. Hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari. Naam. Fulanin wa fulanatin, fa'anzalallahu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, sungguh Allah telah takjub. Syak di sini rawinya atau dhahika atau tertawa. Jelas takjub dan dhahik ini 2 sifat bagi Allah. Semuanya akan ditetapkan. Ya, akan datang nanti lagi penetapan setelah sifat ajab ini, sifat tertawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sifat takjub, ajab bagi Allah ditetapkan. Allah telah ajib. Atau dalam riwayat ini tertawa dari si fulan dan fulana, suami istri. Ya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun pada dirinya juga sangat perlu. Ini 2 orang sahabat yang menjamu tamu. Punya makanan. Makanan itu untuk dirinya sendiri sebenarnya. Tidak ada lagi makanan lain. Tamunya datang, dijamu. Ya. Makanannya untuk mereka saja diberikan untuk tamunya. Kemudian lampunya dimatikan. Ya. Tamunya makan, dia tidak makan. Terus seperti makan begitu. Ya. Supaya tamunya makan dengan baik. Padahal dia tidak makan. So, makanan untuk 1 orang saja. Ya. Lihat. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka di sini disebutkan laqad ajiba Allah Subhanahu Wa Taala ta'jub dari si fulan dan fulana. Iya. Jadi kita tetapkan Allah mempunyai sifat ajab sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan para ulama as-salaf menetapkan hal tersebut. Tapi perlu diketahui ta'jub itu ada 2 macam. Ya, ta'jub itu ada 2 macam. Ada ta'jub yang muncul karena tersembunyinya sebab dari orang yang ta'jub tersebut dan menganggap ini sangat hebat sekali. Iya. Kan begitu ya? Misalnya ada orang kan? Iya. Misalnya ada orang, dia bisa lompat langsung naik ke atas masjid misalnya. Ini orang yang mungkin dia tidak bisa kan? Anggaplah saya misalnya, tidak mungkin orang yang masih bisa. Begitu saya lihat dia lompat naik, saya takjub. Kan begitu? Ya. Ajab yang seperti ini pada makhluk saja. Adapun pada Allah Subhanahu Wa Taala, takjub dengan takjub yang seperti ini. Ada sesuatu yang Allah tidak ketahui di belakangnya. Ya. Takjub yang seperti ini hanya pada makhluk. Tapi takjub yang ditetapkan itu untuk Allah itu yang sebabnya keluarnya sesuatu dari yang sejenis dengannya. Ya. Biasanya kan begini. Ya. Kalau lahirkan begini biasanya. Ya, sejenis. Tapi pas dia keluar, ya berbeda dengan jenisnya, dan orang akan mengetahui bahwa ini akan berbeda dengan jenisnya. Nah, ini takjubnya Allah yang seperti ini. Ya. Ia mengetahui, mengilmui tentang hal tersebut dan dikeluarkan dari jenisnya. Anak muda disebutkan dalam hadis. Kebanyakan anak muda, ya biasanya syahwatnya itu lebih tinggi daripada orang yang sudah tua, kan begitu. Tapi ini di waktu mudanya ibadahnya lebih besar, kecondongannya untuk taat kepada Allah lebih besar daripada kecondongan syahwatnya. Ya. Nah, dan Allah Maha mengetahui semua itu. Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang ini tadi. Nah, biasanya kalau dia dalam kesusahan, ya, kesulitan, ada makanan, dia makan untuk dirinya sendiri. Tapi ini hebatnya
tamunya dia berikan. Padahal mereka sendiri sangat butuh sekali. Iya. Ini ajab Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang seperti ini. Dan itu pun semuanya ya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini? Maka kita tetapkan sifat ajab untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan, sifat ajab ini sifat dzati atau fi'liyah? Hah? Sifat fi'liyah. Baik. Baik, berikutnya sifat yang ke-13. Sifat ad-dhahak lillahi ta'ala, sifat tertawa. Ya. Sifat tertawa untuk Allah Azza wa Jalla. Dibawakan di sini hadis oleh pengarang, kata beliau, wa qauluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhaku Allahu ila rajulaini qatala ahadukum al-akhar thumma yadkhulani al-jannah. Allah tertawa kepada dua orang. Salah seorang dari keduanya membunuh yang lain. Kemudian keduanya sama-sama masuk surga. Bagaimana hadis ini? Hadis ini sebenarnya punya kelanjutan. Jadi asalnya hadis ini bunyinya begini secara lengkap. Allah tertawa melihat atau Allah tertawa kepada dua orang. Ahadukum al-akhar. Salah satu dari keduanya membunuh yang lainnya. Yadkhulani al-jannah, tapi dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Adapun yang terbunuh itu tadi, itu adalah orang yang terbunuh di jalan Allah. Dia dibunuh. Orang yang membunuhnya masuk jalan Allah, kafir, dibunuh. Iya. Setelah dia dibunuh, orang yang membunuh ini thumma yatub, dia bertobat. Ya, alal qatil, ya. Terhadap apa yang dia lakukan telah membunuh. Setelah itu dia berperang lagi di jalan Allah. Setelah masuk Islam, dia juga terbunuh, masuk surga juga dia. Ya, begitu maksudnya. Nah, katakan yadhakullahu, Allah tertawa. Maka kita tetapkan sifat tertawa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana dalam hadis ini, dan para ulama salaf sepakat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa, ya, mempunyai sifat tertawa sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, ya, tidak sama dengan makhluknya, dan sifat ini adalah sifat hakiki untuk Allah Ta'ala, tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Nah, demikian, ini sifat yang ke-13, dan ini termasuk sifat dzati atau fi'liyah, masuk kepada sifat fi'liyah. Baik, setelah menyebutkan 13 sifat, Ibnu Qudamah menutup 13 ini dengan sedikit memantapkan kaidah. Setelah itu beliau membuka sifat-sifat yang lainnya lagi yang banyak diperselisihkan di zamannya. Kita lihat kalimat penutupan beliau untuk 13 sifat ini. Kata beliau, fahada, maka ini, wa ma ashbahuhu, dan apa yang semisal dengannya, mimma sahha sanaduhu, apa yang telah sahih sanadnya, wa uddilat ruwatuhu, dan diadilkan, dianggap adil rawi-rawinya. Ya. Ingat ya kaidah ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, sifat-sifat Allah Subhanahu itu ditetapkan dari Al-Quran dan dari hadis. Kalau diambil dari hadis, hadisnya harus hadis yang sahih, dan rawi-rawinya rawi-rawi yang terpercaya, rawi-rawi yang dianggap adil dan terpercaya. Ya. Maka tidak sembarang dalam penetapan. Karena itu kalau ada para ulama yang menyebutkan, dia sebut hadis, ya, dan hadisnya lemah, tegas dilemahkan. Ya, seperti Ibnu Qudamah tadi menyebutkan hadis, ya, tentang masalah al-ajab, ya, lemah, dilemahkan oleh para ulama. Ya. Ibnu Qudamah mungkin berpendapat itu sahih, tapi oleh ulama lain dilemahkan. Ya. Dan lebih jelas kelemahannya memang nampak bagi orang yang melemahkannya. Ibnu Lahiyah lemah riwayatnya. Nah, maka hadis-hadis yang seperti ini, wa ma ashbahuhu, dan yang semisal dengannya, mimma sahha sanaduhu, dari apa-apa yang telah sahih sanadnya, wa uddilat ruwatuhu, dan rawi-rawinya telah dianggap adil, dianggap terpercaya. Apa kewajiban kita? Kata Ibnu Qudamah, nu'minu bihi, kita imani, wala narudduhu, dan tidak boleh ditolak, apakah didustakan atau diingkari, wala najhaduhu, dan tidak boleh mengadakan pembangkangan
Ya. Naam. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahiruhu. Dan tidak boleh ditakwil dengan takwil yang menyelisihi zahirnya. Ini yang kita sebutkan kemarin ya, bahwa takwil mempunyai berapa makna? 3 makna. 2 makna yang benar, itu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan 1 makna yang batil. Makna yang benar, takwil bermakna hakikat sesuatu. Takwil yang pertama. Makna yang kedua, takwil bermakna tafsir. Makna yang ketiga, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Makna yang batil, tidak boleh takwil seperti itu. Itu takwil menyelisihi zahirnya. Menyelisihi zahirnya. Ya, dikatakan wajah, oh bukan wajah, rahmat. Dikatakannya turunnya Allah, oh bukan turunnya Allah, turunnya perintahnya, turunnya rahmatnya. Ya. Ini mentakwil, memalingkan lafaz dari zahirnya menuju kepada sesuatu yang lain. Iya. Ini namanya takwil. Karena itu kata Ibnu Qudamah, dan tidak boleh ditakwil dengan takwil yang menyelisihi zahirnya. Wala nushabbihuhu bisifatil makhluqin, dan tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluknya. Wala bisimatil muhdatsin, dan tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat orang-orang yang baru. Ya. Maksudnya muhdatsin, ya makhluk yang baru diadakan. Manusia baru muncul, baru dilahirkan, itu baru tumbuh dan seterusnya. Ya, tidak boleh disamakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini kaidah ya. Wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa taala la syabiha lahu wa la nadir. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada perbandingannya. Tidak bisa diserupakan dan tidak bisa dibandingkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Ya, lihat di sini ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Syai' di sini datang dalam bentuk nakirah. Kalimat nakirah tidak pakai alif lam. Kaidahnya ulama bahasa dan ulama usul, kalimat yang tidak pakai alif lam, kalau dia jatuh di dalam konteks penafian, konteks peniadaan, maka kalimat ini bermakna umum, tidak ada yang terkecuali. Semuanya masuk di dalam sesuatu itu. Nah, sama di sini kalimat syai' sesuatu masuk di dalam konteks peniadaan, tidak serupa. Kan peniadaan. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi sesuatu apa saja umum, semua segala sesuatu tidak serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Dan itu ditetapkan wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Ini kaidahnya. Jadi dalam memahami nama dan sifat kita wajib imani, tidak boleh ditolak, tidak boleh dibangkang, kemudian tidak boleh ditakwil, tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk, tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk-makhluk yang baru muncul, baru diadakan. Ya. Dan kita harus meyakini bahwa Allah tidak ada permisalan, tidak ada perbandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ibnu Qudamah membawakan satu kalimat, ya, kaidah yang sangat mantap sekali. Dan ini bisa menepis 1001 macam syubhat syaitan. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wa kullu ma takhayyala fi dhihn aw khatara fil bal fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Segala sesuatu yang dikhayalkan di dalam pikiran, segala sesuatu yang terkhayal dalam pikiran, aw khatara bilbal, atau terpetik dalam dada, ya. Fa inna Allah Ta'ala bi khilafi. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak sama atau berbeda dengan itu. Jadi apa saja yang kamu khayalkan, apa saja yang terpetik dalam dadamu, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Itu kaidahnya. Ya. Harus yakini seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau ditetapkan Allah mempunyai tangan, ya, kemudian terpetik dalam pikiran atau terpetik dalam dada atau terfikir, terkhayal dalam pikiran, oh tangannya begini dan begini, yakini bahwa itu tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Nah, ini kaidah yang sangat mantap sekali untuk menghancurkan syubhat-syubhat syaitan. Ya. Nah, dasarnya kita semua memaklumi, ya, memahami, ya, bahwa sesuatu itu bisa terkhayal, sesuatu itu bisa tergambar,
bisa terpetik dalam benak itu kalau pada sesuatu itu pernah dilihat, satu. Ya. Atau yang kedua, pernah dia lihat yang semisal dengannya. Dua. Kalau dia pernah lihat, dia bisa hayalkan, pikir. Ya. Atau yang semisal dengannya, pernah lihat yang semisal dengannya. Ya. Dia bisa hayalkan. Walaupun dia tidak pernah lihat, tapi pernah lihat yang semisal dengannya. Yang kedua. Yang ketiga, dia bisa berhayal, bisa tergambar. Kalau dia pernah melihat sesuatu yang masuk dalam jenisnya, sejenis dengannya. Ya. Nah, yang ketiga, dia tidak pernah melihat semisal dengannya, dan tidak pernah melihat sejenis dengannya. Yang keempat, kalau pernah disifatkan kepadanya, digambarkan ada sesuatu, dia itu begini. Nah, kalau pernah digambarkan kepadanya, baru bisa terhayal. Kan begitu? Iya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala pada 4 perkara ini semuanya tidak ada. Kalau begitu makhluk ini tidak boleh berkhayal dan tidak boleh menggambarkan sesuatu apapun tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perkataan beliau ini, iya. Kata beliau, wa kullu ma takhayyala fid dhihn, segala sesuatu yang terkhayal di dalam pikiran, wa khatara bil bal, atau terpetik dalam benak, fa inna Allah taala bi khilafi, sungguhnya Allah taala berbeda dengannya, ya, tidak sama dengannya. Okay. Nah, ini kaidah pokok yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Iya. Baik.